nanti itu akan meledak. Barulah terjadi perang. Ini bukan perang salib, tetapi perang antar bangsa. Tapi saya sudah taruh di sana, siapa yang akan menang sudah ada di tangan raja di atas segala raja. Saya sudah taruh, bahkan sebelum tahun 2020 saya sudah katakan bahwa saya kirim, saya taruh malaikat-malaikat di benua Eropa, di benua Asia, bahkan ada di Indonesia malaikat-malaikat perang, prajurit perang, tentara-tentara Kristus yang akan berperang melawan itu. Bahkan ada firman-Ku mengatakan, Dia pergi kepada orang mati untuk menginjili mereka, memberitakan Injil, bahwa hanya di dalam Kristus Yesus ada kebenaran, ada jalan keselamatan. Di luar daripada itu tidak ada. Mereka adalah yang dicipta dan mereka adalah ukiran buat manusia. Tetapi Allah yang hidup, yang sudah mati di kayu salib, yaitu Kristus Yesus, yang diberikan rohnya kepada umatnya untuk dicurahkan api Roh Kudusnya bagi umat-umatnya, supaya memperoleh Injil kebenaran. Dan Injil kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus, yang mengatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu anak-anakku, mari sujudlah menyembah Yesus Kristus. Mari sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam roh dan kebenaran ada kuasa Allah yang melingkupi umat-umat Tuhan. Karena saat ini, saat zaman-zaman sekarang ini, firman itu harus sampai ke seluruh buka bumi ini, harus sampai kepada seluruh telinga yang mendengar, harus sampai kepada mata yang tertuju kepada Tuhan, kepada hati yang dibukakan untuk menerima Injil kebenaran. Karena dengan itulah pekerjaan dunia, berita Injil itu kalau sudah tersampaikan, datanglah Raja di atas segala raja, yaitu Allah Kristus Yesus, yang akan memerintah, menghukum, bahkan memisahkan domba-domba yang benar. Siapa domba-domba yang benar? Adalah orang yang ditebus Allah di dalam kebenarannya. Siapa domba-domba yang benar? Adalah orang yang menuruti perintah Allah. Siapa domba-domba yang benar? Adalah yang hidup di dalam kebenaran, ketidakpura-puraan, ke orang yang mengendalikan hidupnya di dalam dunia ini, orang yang menahan nafsunya di dalam dunia ini, dan dia akan diberi Tuhan hikmat marifat untuk menanggung segala perkara. Sekalipun engkau akan dihina, sekalipun engkau akan dianiaya, engkau bukan dianiaya, tetapi Kristus yang ada padamu lah dianiaya. Engkau ditolak, bukan engkau yang ditolak, tetapi Kristus yang ada padamu adalah ditolak. Oleh karena itu, hai umat-umatku, berdoa senantiasa. Jangan lupakan perintah Tuhanmu. Jangan lupakan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Peganglah itu, dan engkau supaya hidup di dalam kebenaran. Ada pesanku hari ini kepada umat-umatku, kepada anak-anakku yang kukasihi. Mari, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa dunia ini. Penguasa dunia ini bukan lagi kamu berperang, tetapi bagaimana mereka melancarkan rencana mereka supaya dunia bersatu di dalam genggaman mereka, supaya dunia bersatu di dalam satu alat yang dibuat oleh mereka, sehingga alat itu bisa memonitor kehidupanmu, bisa memantau kehidupanmu. Alat itulah yang dipakai mereka membuat manusia itu tunduk kepada mereka. Tetapi ingatlah, Allahmu tidak akan membiarkan anak-anaknya masuk terjerumus. Sekalipun engkau terjerumus ke dalamnya, itu karena engkau tidak mengenal Allah dalam hidupmu. Engkau masih mengatakan dunia ini dengan perkembangannya salah besar. Tapi dunia ini sudah dikotori oleh niat-niat jahat, supaya mereka menyerupai Allah yang hidup, Yesus yang hidup, dan mereka melancarkan sebagaimana mereka bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Raja di atas segala raja.
Saya katakan kepadamu, hal itu tidak akan, karena rencana Tuhanlah yang terjadi di muka bumi ini. Karena Roh Kudus berkata, akulah Bapa, akulah memulai bumi ini, sehingga tidak ada yang bisa menutup ini. Jadi kalau aku yang memulai bumi ini, pada dasarnya belum ada orang, pada dasarnya belum ada binatang, pada dasarnya belum ada sesuatu yang ada saat ini. Karena akulah yang menempatkan manusia itu di dalam firdausku. Dan aku pun akan mengangkat orang-orang yang sudah hidup benar dan masuk kepada firdaus Kristus yang kekekalan. Itulah domba-domba yang tidak tersesat, tapi domba-domba yang mengenal Raja itu. Domba-domba yang mengenal Bapa, masuk kepada kekekalan. Hai anak-anakku, ini zaman ya. Ini zaman bukan main-main lagi. Jangan kau sia-siakan waktumu. Berdoa, berdoa, berdoa. Berseru di dalam nama Yesus. Waktunya sudah dekat. Ini ya, bukan seorang yang berbicara. Ini adalah firman dari surga. Perkataan dari surga. Kenapa? Kan udah lengkap di Alkitab. Tidak, pemberitahuan. Segala sesuatu yang sudah dituliskan dan diilhamkan Tuhan di dalam firman-Nya bisa dibuat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Engkau ingat gak? Waktu aku bersama murid-muridku, sebentar lagi aku akan tinggal bersama kamu dan akan pergi dan akan datang. Itulah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sekarang baru lagi merajalela melihat umat-umatnya, lagi tertuju matanya kepada orang-orang yang dikuduskan, yang kudus karena kehidupannya kudus dibuat Tuhan. Karena waktunya dia datang sebagai raja, dia datang sebagai hakim yang benar. Engkau lagi tidak diberi, sudah cukup kasih karuniaku kepadamu. Ada kesempatan waktu yang kuberikan sudah 2000 tahun yang lalu. Sekarang waktunya sudah datang Raja itu. Datang dalam hidupmu, datang dalam setiap pekerjaanmu, datang dalam setiap rumah tanggamu, dalam keluargamu. Siapa yang menolak dia kedatangannya, engkau tidak dapat apa-apa, tetapi engkau akan tinggal di dunia ini. Dunia inilah menjadi kehidupanmu. Dunia inilah bagianmu. Tetapi kalau siapa yang mau mengenal Raja yang akan datang, engkau sudah dipersiapkan kehidupan yang kekal. Engkau sudah dipersiapkan tempat yang khusus di dalam firdausnya Tuhan, di dalam kerajaannya Raja, di dalam kerajaan dan kemuliaannya. Engkau datang dan di sana engkau bersama-sama memerintah sebagai anak yang sudah diperanakan oleh Tuhan di dalam hidupmu. Dan engkau sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Oleh sebab itu, saya ingatkan lagi kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhanku yang sudah ditebus. Mari sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Karena apa? Mereka akan melakukan. Siapa? Elit global. Siapa itu? Di dunia inilah yang melancarkan segala usaha mereka, ingin membuat satu kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Mereka ingin harus mencapai itu, menggenapi apa yang di firman Tuhan, tetapi dengan cara mereka. Karena apa? Siapa yang menerima apa yang dibuat oleh mereka, engkau akan ketinggalan. Engkau akan tinggal di muka bumi ini. Karena apa? Masa-masa kesusahan. Tahun 2020 saya sudah katakan bahwa 2 tahun ke depan itulah mulai masa-masa kesusahan. 3,5 tahun itu baru nanti dimulai lagi ada masa kesusahan yang sangat mengerikan. Makanya genaplah 7 tahun nanti, 7 tahun masa-masa kesusahan yang membuat dunia akan tergoncang. Dunia, banyak negara yang kolap, ada peperangan. Udah dimulai sebenarnya peperangan itu, tetapi itu masih adem-adem ayam aja. Nanti itu akan meledak, barulah terjadi perang. Ini bukan perang salib, tetapi perang antar bangsa. Tapi saya sudah taruh di sana, siapa yang akan menang sudah ada di tangan Raja di atas segala raja. Saya sudah taruh bahkan sebelum tahun 2020 saya sudah katakan bahwa ada
saya kirim, saya taruh malaikat-malaikat di benua Eropa, di benua Asia, bahkan ada di Indonesia malaikat-malaikat perang, ya, prajurit-prajurit perang, tentara-tentara Kristus yang akan berperang melawan itu. Seakan-akan mereka lihat, oh ini nuklir kami lebih hebat. Satu hal yang kau tidak tahu, satu orang malaikat itu bisa menangkal nuklir-nuklir atau bom-bom atau kecanggihan apa yang dibuat mereka, bahkan robot-robot mereka atau raksasa-raksasa yang dibuat mereka. Itu tidak ada gunanya. Satu malaikat tentara Kristus, malaikat surga datang, bisa menghancurkan apa yang dikerjakan oleh mereka. Saya sudah katakan itu juga akan mereka membuat raksasa itu, dan raksasa itu sendiri yang memakan mereka. Karena apa? Pemikiran manusia terbatas, tapi pemikiran Allah tidak terbatas. Pemikiran raja tidak terbatas, yaitu yang raja yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Orang dia kok yang menciptakan, raja yang menciptakan, masa dia tidak bisa menguasai langit dan bumi ini? Semua ada dalam kontrol, semua ada dalam kuasanya. Apapun yang dilakukan manusia itu ada batasnya. Tetapi kalau Tuhan melakukan, tidak ada batasnya. Karena dia berkuasa, dia dahsyat, dia luar biasa. Firman-Nya sudah mengatakan, akhir zaman akan ada pengkhianat-pengkhianat. Akan ada musuh yang tidak kelihatan. Inilah mereka, elit-elit politik, elit-elit global, yang mereka tidak kelihatan. Mana mereka bisa kelihatan? Orang mereka sekarang melancarkannya dengan di bawah tanah. Mereka berencana, berbuat, bernegosiasi, baru disuruh orang muncul, supaya itu menjadi orang yang mereka suruh, dan mereka tidak kelihatan. Ada yang mengenal mereka? Tidak. Tapi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, sangat mengenal mereka. Dan di mana tempat mereka, di mana mereka membuat segala sesuatu ini, semua ada di tangan Tuhan. Mereka mengatakan, enggak ada yang lihat kita. Kita udah aman di bawah tanah ini. Tapi ingatlah, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan tanah? Bahkan sekecil apapun, Tuhan tahu. Itulah keajaiban dan itulah kemahakuasaan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Bahkan di lubuk hatimu yang paling dalam, apa yang engkau rancangkan atau yang timbul dalam hatimu, siapa yang melakukan kalau enggak daripada Tuhan? Atau kalau kau hidup di dalam dunia ini, iblis itu tahu hatimu, tapi tidak semua dia tahu. Tidak semua dia tahu, karena terbatas pengetahuannya atau caranya melakukannya. Karena Tuhan tidak pernah terbatas untuk melakukan apapun. Oh, kapan itu Tuhan? Maka siap-siap. Saya udah katakan, dari tahun 2020, 2 tahun ke depan akan ada masa 3 tahun setengah, tambah lagi 3 tahun setengah, 7 tahun. Pikirkan itu. Disitulah mereka melancarkan apa? Harus genap. Digenapi apa yang mereka. Kalau mereka tidak mencapai itu, akan dibuat lagi sesuatu. Nanti akan terjadi lagi virus lagi. Elit politik dipergunakan mereka. Bahkan agama pun dipergunakan mereka. Agama, artinya orang saat ini kan membawa agama, bukan membawa kebenaran. Maka anak-anak Tuhan, bawalah kebenaran dalam hidupmu dan berjalanlah dalam kebenaran. Itulah menyelamatkan engkau dari kesesatan, kejadian-kejadian yang akan datang. Itulah yang bisa engkau melampaui segala sesuatunya, karena engkau hidup di dalam kebenaran. Jangan tinggalkan firman Allah. Jangan tinggalkan berdoa. Jangan tinggalkan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena di situ ada letak kekuatan yang sungguh luar biasa. Di situ letak Allah bekerja menguasai hidupmu. Di situ Roh Kudus bertata. Dia akan memampukan engkau di saat engkau ditekan. Disitulah kuasa Allah lebih dahsyat lagi. Engkau lemah akan dikuatkan. Engkau haus akan diberi minum. Dan di saat-saat kejadian, suatu saat nanti engkau tidak lagi tawar hati. Saat ada
masa-masa sulit itu engkau sudah dipersiapkan Tuhan untuk kuat menghadapinya. Dan bahkan Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Sampai masa-masa itu terjadi nanti, anak-anak Tuhan jangan mundur. Tetaplah tekun dalam Tuhan, tetaplah setia dalam Tuhan, tetaplah engkau berdoa senantiasa. Karena dengan itu engkau bisa melampaui, engkau melewati, engkau juga sampai kepada tujuan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Berdoalah senantiasa. Bahkan firman-Ku berkata, berdoalah senantiasa, tidak dengan putus-putusnya. Terus berharap kepada Kristus, karena Kristus akan memberi dan menjamin kehidupanmu di dalam apapun itu. Engkau tidak masuk bagian golongan mereka kalau kau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena waktu Kristus sudah datang, Dia memegang tongkat itu, Dia memegang buku kehidupan, di mana apakah engkau masuk dalam catatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka sungguh-sungguhlah sampai Kristus datang. Kapan itu? Itulah pikirkan. Masa 3,5 tahun tambah 3,5 tahun, 7 tahun toh. Baru nanti engkau akan melihat bagaimana sampaikah engkau kepada kehidupan yang begitu nyaman yang Tuhan sediakan. Kau mampu melewati itu dengan bertekun di dalam doamu, dan Tuhan memberi kekuatan bagimu. Kau akan lebih dari pemenang. Tuhan akan mengatakan, mari anakku, datanglah kepadaku. Bahwa kesetiaanmu, bahwa ketekunanmu, inilah upahmu, inilah mahkota. Ini ada mahkota kehidupan yang kau jalani selama ini. Ini mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota emas, mahkota apapun ada padaku. Tinggal engkau pilih. Biar kusematkan itu di kepalamu. Engkau sebagai pejuang kebenaran, kau akan memilih mana yang engkau suka. Tuhan akan menaruh itu. Apakah kau mau ingin mahkota ke emas atau permata-permata? Engkau diizinkan oleh rajamu untuk memilih itu. Akan disematkan oleh Tuhan. Inilah anakku, perjuanganmu selama ini, dan ketekunanmu dan ketaatanmu, menyembah engkau dan hidup di dalam kebenaran. Kusematkan ini kepadamu, dan duduklah di sampingku. Bersama-sama kita memerintah, menghukum orang-orang yang tidak benar, bahkan malaikat yang jatuh pun. Itulah perintah raja, dan yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Berarti banyak dong mahkota. Banyak orang kan di dunia ini lebih bermiliar-miliar orang. Ya, kan saya sudah katakan, hanya 25% yang datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, yang diselamatkan. 25%, berapa miliar penduduk dunia ini? Hanya 25%. Siapakah itu? Itu adalah orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Baik mereka meninggal juga karena dianiaya, karena Injil kebenaran, mereka masuk golongan itu. Baik mereka berjuang dan taat, tidak mengalami mati syahid itu, tapi mereka berjuang dalam tubuh mereka, dalam daging mereka, mereka hidup di dalam roh dan kebenaran, mereka masuk dalam tata kemuliaan Kristus. Makanya teruslah bertekun dalam doa-doamu, teruslah berdoa, teruslah engkau pujian penyembahanmu, ketaatanmu. Kalau kau sanggup, berpuasalah engkau, tudungilah hidupmu dengan kebenaran, pakaikanlah baju cirah kebenaran dan kasut kebenaran, sehingga engkau lengkap datang kepada Raja. Karena memang sudah kau diperlengkapi dengan hal itu. Kalau kau sudah tanggal apa yang kau buang, apa yang dipercayakan Tuhan Allah, senjata Allah itu, ya sudah, dunia bagianmu. Tapi kalau kau memakainya dengan kebenaran, berkasutkan kerelaan, berbaju cirakan kebenaran, ketopang keselamatan, berisai iman yang kuat dalam Kristus, itulah senjatamu, sehingga panah iblis tidak akan menembus kehidupanmu. Tetapi karena ada Roh Allah terus membentengimu, sehingga engkau sampai kepada Tuhan yang menyediakan waktunya bagimu nanti. Mari anakku, engkaulah yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Sungguh dahsyat, sungguh mulia. Itulah yang dikehendaki oleh Raja di atas segala raja. Bagi anak-anak Tuhan, bagi umat Tuhan yang saat ini lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Gereja itu adalah bukan lagi nanti gereja yang dimana orang bisa berkumpul, tetapi mereka akan
Karena apa? Karena kesusahan, nggak mau lagi ke gereja. Karena dihempit ke sesuatu apapun, mereka tidak mau lagi berkumpul. Semakin berkuranglah jemaat Tuhan. Bahkan iman pun nanti tidak ada lagi ditemukan di dunia ini. Karena apa? Sudah diberikan dengan jaminan yang pasti di muka bumi ini. Dia tidak melihat kekekalan yang Tuhan sedia. Karena sekarang mereka itulah jaminan hidup mereka. Inilah yang membuat kami diberi kemudahan. Inilah yang membuat kami diberi sesuatu yang mudah yang kami kerjakan. Tetapi sesuatu yang mudah itu bisa menjebak iman orang Kristen, iman orang percaya. Tetapi kalau Tuhan memberi engkau sedikit perjuangan, itu kau supaya engkau semakin dimurnikan. Karena sayang Tuhan kepadamu. Karena Roh Kudus sayang kepadamu. Diberi suatu perjuangan hidup kepadamu. Baik dari segi ekonomi, dari segi makanan, segi apapun dipakai oleh Tuhan supaya engkau berjuang untuk tetap setia. Apakah engkau meletakkan imanmu di dalam kebenaran? Apakah kau letakkan pengharapanmu kepada pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus Yesus? Inilah yang Tuhan mau kepada anak Tuhan. Makanya disaring. Apakah melalui usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, ekonominya, itu lagi diproses oleh Tuhan anak-anak Tuhan saat ini, supaya mereka semakin dipertajam, semakin peka mereka atas kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam hidup mereka. Anak-anak Tuhan, diberkatilah anak-anak Tuhan, diberkati hamba-hamba Tuhan, diberkati, dipakai dengan luar biasa, termasuk kamu, termasuk hidupmu.